materinya ya. Oke, harapannya Anda sudah mulai menginstal Anaconda navigatornya ya. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu kedua kalau tidak salah itu ya. Sambil lalu ngecek yang lainnya, paketan yang lainnya ya. Oke. Jadi Anacondanya ini ya, nanti jelas ya ini ya. Nah nanti untuk ngecek library-nya ada di environment ya. Pada malam hari ini saya pakai library statistik ya, statistik. Nah, sudah ada ini ya. Jadi yang diinstallet itu ya. Kalau tidak ada di sini yang diinstallet berarti Anda harus install ya. Nanti ketemu begini. Kalau tidak ada di installetnya, statistik tidak ada, belum terinstaller, Anda pilih nanti not install ya. Nah, nanti Anda ketikkan pencariannya statistik gitu ya. Karena yang statistik sudah saya install, maka di sini tidak akan muncul ya. Terbukti di sini ya. Gampang kok ya. Yang penting Anda install dulu Anaconda navigatornya ya. Anaconda gitu aja, search di situ. Nanti di Anaconda itu selain ada Jupyter, kita membuat programnya nanti di Jupyter Notebook ya. Ada Orange Tree dan seterusnya, banyak di sini aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, termasuk untuk pemrograman bahasa R ya. Saya belum menginstal, cuma sudah disediakan, tinggal install gitu aja R-nya. Oke, saya menuju ke materi malam hari ini ya. Nanti programnya kita akan jelaskan. Saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika dan teori probabilitas. Mungkin di mata kuliah statistik ya, saudara sekalian sudah pernah menerima materi ini. Oleh karena itu sifat perkuliahan malam hari ini kita flashback untuk mengingat kembali materi-materi tentang statistika dan probabilitas. Sambil lalu nanti kita implementasikan bagaimana rumus-rumus statistik ya, kita coba di Python-nya ya, di pemrograman Python-nya. Begitu ya. Yang akan kita bahas nanti ya statistika, probabilitas dan random, dan contoh-contoh studi kasus yang sederhana dari proses statistiknya. Kita mulai dari statistika dulu ya. Definisi dari statistika, definisi umum dari statistika adalah algoritma ya. Ini belum kehapus ya. Statistika atau saya daripada mengganggu, sisanya oke. Nah, secara umum definisi dari statistika adalah berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang berarti kelompok bilangan ataupun kelompok gambar. Nah, menurut pendapat beberapa ahli ya dari Pauli mengatakan bahwa statistik adalah pernyataan numerik ya dari fakta di setiap departemen penyelidikan yang ditempatkan dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, atau statistik a numerical statement of fact in any department of inquiry placed in relation to each other. Menurut Coden ya, Croxton dan Coden, statistik dapat didefinisikan sebagai pengumpulan ya, proses pengumpulan, penyajian, analisis dan interpretasi atau pemaknaan data numerik ya. Statistic may be defined as the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Sedangkan menurut ahli Oxford ya, statistik merupakan kumpulan fakta numerik
yang tersusun secara sistematis, dan itu merupakan ilmu bagaimana mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menggunakan statistik. Statistik sendiri bisa dibagi menjadi dua, deskriptif statistik dan inferensial statistik. Deskriptif statistik merupakan digunakan untuk menentukan summary ya, dari data atau untuk menggambarkan data seperti nilai mean, standard deviation, variance, quartile, frekuensi distribution, ring, dan sejenisnya. Di mana deskriptif statistik hanya berlaku ketika pengumpulan seluruh sampel data. Sedangkan inferensial statistik ya, ada kalanya proses pengumpulan seluruh data atau population tidak dapat dilakukan ya, itu keliru tulisannya. Sebagai gantinya maka hanya dikumpulkan subset atau sebagian sampelnya saja ya, dan kemudian dibuatlah suatu kesimpulan yang mewakili keseluruhan data atau population. Jadi statistik inferensial ini adalah statistik yang menggunakan sampel untuk mewakili keseluruhan data ataupun populasi. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan ketika kita menentukan sampel mana yang akan kita olah sebagai data yang mewakili dari sebuah populasi. Apa kaitannya machine learning dengan statistika ya? Machine learning adalah perpaduan dari computer science, jadi ilmu komputer, engineering, rekayasa, dan statistik ya. Sehingga machine learning juga dapat dipandang sebagai bagian dari statistika. Ya, atau salah satu senjata atau alat ketika kita mau membuat sebuah pembelajaran dengan machine learning, mau tidak mau kita akan bersinggungan dengan ilmu statistik ya. Jadi machine learning itu Anda harus menguasai teori matematika dan statistik selain computer science dan hacking skill ya. Jadi secara keseluruhan machine learning itu tidak bisa dilepaskan dari ilmu matematika dan ilmu statistik ya, selain computer science dan hacking skill. Statistical model ya versus machine learning ada perbedaan ya, dimana perbedaannya itu diantaranya adalah kalau di statistical model biasanya dataset ya yang menggambarkan nanti untuk penelitian menggunakan model statistikal itu datanya dibagi menjadi dua ya, yaitu 70% untuk pembelajaran dan 30% untuk pengujian atau testing. Sedangkan di machine learning ya datasetnya dibagi menjadi 3 bagian ya. Pada umumnya 50% untuk training, pembelajaran, 25% untuk validasi, dan 25% sisanya untuk pengujian. Faktor berikutnya yang membedakan adalah kalau di statistical model, hasil prediksi output dapat mencapai akurasi sebesar 90%. Sedangkan di machine learning, hasil prediksi output mencapai akurasi sebesar 85% atau kurang. Artinya, kalau dalam proses machine learning, pembelajarannya itu bisa mencapai 85% ya, itu sangat bagus sudah ya. Tidak perlu sampai 90%. Ya, syukur-syukur kalau kita melakukan sebuah pembelajaran di machine learning menghasilkan output yang mencapai lebih dari itu, berarti ya sangat bagus sekali. Yang ketiga, statistical model memerlukan asumsi model di awal untuk melakukan model fitting pada data seperti linear, polinomial, dan sebagainya. Sedangkan di machine learning menggunakan algoritma untuk mempelajari dataset yang kita inputkan, sehingga tidak perlu diperlukan penentuan model di awal proses. Yang keempat,
statistical model itu memerlukan persamaan matematis ya, matematika intensif untuk menemukan relasi antar variabel atau hubungan antar variabel. Sedangkan di machine learning, algoritma belajar melalui pola atau pattern yang berasal dari dataset itu sendiri. Yang kelima, statistical model dilakukan dalam statistical model dilakukan berbagai diagnosa parameter yang disebut statistical diagnostic ya, seperti p-value dan sebagainya. Kalau di machine learning tidak ada statistical diagnostic. Berikutnya yang membedakan, di statistical model banyak diimplementasikan untuk keperluan riset, sedangkan machine learning diimplementasikan untuk lingkungan real, production environment misalkan ya. Kemudian yang terakhir, beberapa metode yang digunakan dalam statistical model biasanya bersifat hypothesis testing, experimental design, ANOVA, regression, TCA, GLM, dan sebagainya. Sedangkan di machine learning, dia menggunakan algoritma seperti decision tree, ya, rule indection, ya, neural network, SVM, dan clustering. Teori statistika dasar ya, sebagaimana kita pernah pelajari ya, ada istilah mean atau rata ya, di mana mean atau rata adalah nilai rata-rata dari populasi yang ada. Mean dinyatakan melalui rumus ini mu ya seper n, jadi jumlah populasinya ini apa namanya x yang ke i ya, sigma x yang ke i. Jadi semua datanya dijumlah ya, sigma x yang ke i mulai sama dengan 1 sampai n ya. Ini artinya summary atau total dari x ya, dari data dikalikan seper n-nya, atau seluruh total jumlah ya dari data dibagi dengan banyak datanya, itu mean ya. Contohnya ya, jika dataset sama dengan P sama dengan 2,4, 4,4, 5, 7 dan 9 semacam ini, maka mean-nya ya sama dengan 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dibagi banyaknya data, yaitu 8 ya, sama dengan 5. Nah, bagaimana ini kita komputasikan di pemrograman Python-nya ya. Terlebih dahulu Anda harus memastikan di Python-nya atau di Anaconda-nya ya, bisa melalui Anaconda Prom ya, Anda install dulu library statistik ya, atau melalui Anaconda Environment ya. Jadi caranya ada dua. Yang pertama, Anda aktifkan dulu Anaconda Navigator-nya ya. Kemudian di environment, ini cara yang tadi sudah saya jelaskan, cek aja di installer ya. Di sini di installer dulu, terus Anda ketikkan statistik gitu ya. Nah, berarti kalau sudah ada ini sudah terinstall. Kalau belum ada, berarti Anda cari di not installed. Nah, nanti akan muncul. Nah, yang muncul ya contoh ini ya, Anda centang kemudian apply ya. Nah, itu untuk installnya. Cara yang kedua melalui prom ya, Anaconda command prom ya, atau PowerShell boleh di sini ya. Ada launch gitu boleh di ini. Ya, sampai muncul prom command ya, kita tunggu. Oh ya, ini jadi tinggal pip install statistik gitu ya, install
statistik begini kemudian enter ya, karena sudah ada saya tidak perlu gitu ya. Nah, keluarnya tinggal edit gitu ya, kembali ya. Nah, kemudian kalau sudah terinstall ya, Anda buka Jupyter Notebook-nya. Nah, ini sebagai editor untuk pemrograman Python-nya ya, berbasis web. Anda tinggal launch gitu ya, sampai muncul nanti semacam ini ya. Jupyter, ini Jupyter Notebook-nya ya. Nah, Anda tinggal new, misalkan new Python 3 ya, ini buat program. Tinggal tunggu. Nah, di sini Anda kasih nama, misalkan caranya ya, saya ulangi ini ya. Ini kan masih untitled, jadi belum ada nama atau belum ada judul. Anda klik saja ya, misalkan belajar statistik ya. Nah, misalkan begini nama filenya, ini ya namanya sudah belajar statistik ya. Dan Anda tinggal masukkan programnya di sini ya, di kolom in ya, jadi inputan di sini ya. Nah, untuk membuat atau mencoba perintah-perintah statistik ya, library-nya bisa Anda pilih, bisa menggunakan library statistik atau pakai NumPy ya. Ada dua cara ya. Tergantung library yang terinstall untuk statistiknya apa ya. Nah, tadi kita coba yang statistik dulu ya. Caranya import dulu ya, kita panggil library-nya import statistik begini saja atau kasih alias boleh. Ya, import statistik saja atau import statistik st misalkan gitu ya. Jadi import statistik ya, saya pakai alias saja st gitu ya, biar tidak terlalu panjang nanti. Kemudian kita tentukan datanya. Misalkan di sini variabel datanya adalah b sama dengan ini ya, 2444 ya, 2 4 4 4 5 5 7 9 5 5 7 9. Oke, kemudian untuk mencetak min-nya ya, jadi panggil variabel statistiknya, jadi st titik, nah, tinggal nanti fungsinya min gitu ya, min dari p itu taran ya, muncul ini ya. Kemudian kita coba pakai yang library NumPy ya. NumPy s np misalkan ya. Di sini pakai datanya pakai key ya, apa variabel datanya sama ya, np titik key ya. np titik min parameternya key, gitaran ya. Nah, ini hasilnya sama 5, cuma di sini dia yang NumPy pakai real ya, tipe data real ya, pecahan ya, ada pecahannya ya, kalau ini integer. Cuma kalau misalkan datanya itu data min-nya itu menghasilkan pecahan ya, dia akan menampilkan pecahannya. Misalkan saya tambahkan itu ya, kita tambahkan gitu ya, yang pakai statistik ya, ini sama ya. Kemudian yang pakai NumPy juga hasilnya sama ya. Itu contoh penggunaan dua library untuk menghasilkan
nilai min dari sekumpulan data P ataupun Q ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Saya tolong install ya Anaconda-nya ya. Install. Coba ya materi saya yang di pertemuan kedua kalau tidak salah itu ya. Iya, Pak. Oke, kemudian Iya, Pak. varians ya. Varians adalah ukuran seberapa jauh kumpulan bilangan tersebut. Manakala varian dari populasi bernilai 0, artinya semua titik sampel bernilai sama. Jadi tidak ada variasinya. Ya, jadi misalkan ada 1000 data tapi nilainya 5 semuanya. Nah, berarti tidak ada 1000 data, ya jumlah 1000 data tersebut tidak ada variannya karena cuma isinya 5. Ya, ada angka 5 sebanyak 1000. Nah, itu berarti tidak ada variannya. Varian yang bernilai kecil atau rendah menandakan bahwa titik sampel cenderung dekat dengan nilai rata-rata. Ya, karena tidak menyebar ya, tidak menyebar ya. Jadi kalau variannya kecil, misalkan cuma ada 2, ada 3 misalkan gitu ya, itu artinya bisa diduga bahwa data ya seberapapun jumlah datanya, misalkan 1000 atau 1.000.000, kalau variannya cuma bernilai 2, 3 misalkan gitu ya, maka nilai-nilai yang ada itu berkumpul ya, berdekatan ya dengan nilai rata-ratanya ya. Tapi kalau variannya besar, misalkan dari 1000 data variannya mencapai 200 misalkan gitu ya, berarti itu sangat variatif ya, dan nilainya tersebar ya, tidak ngumpul di satu titik yang mendekati titik tidak mendekati titik min atau titik rata-rata. Sedangkan varian yang bernilai tinggi menandakan bahwa titik sampel tersebar jauh dari min atau jauh dari P1 dengan yang lainnya. Rumus dari varian adalah ini theta kuadrat ya, sama dengan ya, E/n. Jadi n itu jumlah datanya ada berapa. Ya, rumusnya ini sigma dari x yang ke i min dari min ya, min dari dikurangi min ya, dikurangi ratanya pangkat 2. Nah, contoh misalkan datanya ya, ini Q datanya 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9, ini ada 8 buah data. Variannya itu cara menghitungnya semacam ini ya, yang 2 ini dikurangi 5 ya, pangkat 2. 5 ini dari mana? 5 ini adalah minnya ya, rata dari data ini ya. Kita lihat tadi ini ya, hasilnya kan 5 ya. Nah, 5 ya minnya. Oke. Satu-satu ya, 2 min 5 pangkat 2 gitu ya. Kemudian 4 min 5 pangkat 2, 4 min 5 pangkat 2 ya. Kemudian 4 ini juga 4 min 5 pangkat 2. Yang 4 ini 4 min 5 pangkat 2 ya, hasilnya ini. Kemudian yang ini 5 min 5 pangkat 2 ya. Ini 5 min 5 pangkat 2. Kemudian ini 7 min 5. Ini saya salah tulis ya, ini 2 min 5, mestinya 7 min 5 pangkat 2, tapi hasilnya benar ini ya, 4 ya. Kemudian 9 min 5 pangkat 2 ya, atau 4 pangkat 2, 4 kuadrat 16. Kemudian dikali jumlah datanya ya, atau jadi dibagi 8 gitu ya, sama dengan 4. Nah, bagaimana praktek di Python-nya? Ya, tinggal begini saja. Saya ulangi aja ini. Saya copy. Ya.
tadi ketambah 6 ya. Saya hapus. Pakai var ya, np titik var. Saya run, ya ketemunya 4 ya. Sekarang kalau pakai statistik apa juga sama ya. Saya copy saja ini saya hilangkan var ya, ganti var gitu ya. Saya run, nah, di statistik tidak ada fungsi var ya, pakai NumPy ya, nah, pakai NumPy saja. Ternyata di statistiknya tidak ada fungsi varian ya. Misalnya atribut var tidak ada ini ya, tidak ada fungsi ya. Atribut ini bisa variabel, bisa fungsi atau metode gitu ya. Oke, berarti pakai yang ini aja, pakai yang library NumPy ya. Oke, sangat gampang ya. Kemudian kovarian atau tulisannya ya kovarian gitu ya, adalah ukuran dari hubungan atau relasi linier antara dua buah variabel ya. Jenis hubungan yang dapat terjadi antara dua buah variabel atau berdasarkan nilai kovariannya adalah pertama positif ya. Hubungannya positif apabila nilai kovariannya positif atau lebih dari 0 ya. Artinya di antara dua buah variabel ada relasi positif. Sebagai contoh, jika nilai X-nya meningkat, maka nilai Y-nya juga meningkat. Ya, tidak kontradiktif ya. Kemudian hubungannya bisa bersifat negatif, yaitu apabila nilai kovariannya negatif atau kurang dari 0. Artinya di antara dua buah variabel ada relasi negatif. Ya, sebagai contoh, jika nilai X meningkat, maka nilai Y justru menurun, atau sebaliknya. Jika Y-nya naik, X-nya justru menurun. Jadi sifat kovarian yang negatif ini adalah kovarian yang kontraproduktif ya. Kemudian zero ya, apabila nilai kovariannya 0 atau sama dengan 0 ya. Artinya tidak ada relasi, tidak ada hubungan di antara kedua variabel. Jika X-nya meningkat, Y-nya tidak masalah, tidak tetap ya, tetap gitu ya, tidak ada perubahan. Atau Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Itu berarti antara X dan Y tidak ada relasinya, dan tidak ada hubungannya. Kovarian antara X dan Y bisa dirumuskan sebagai ini. Kovarian X, Y sama dengan 1/n sigma dari XI min IX min YI min IY ya, dimana I mulai 1 sampai N, atau bisa ditulis cov X, Y sama dengan 1/n ya, sigma dari ya kali ya, kali sigma dari XI min ini apa tadi, min X kali YI min dari Y ya. Jadi rumusnya min ya, pakai min ya. Nah, pakai min ya, ini ya. Oke, jadi ini min dari X ya, rata X ya, rata dari data X, yang di sini rata dari data Y. Ya sudah, jadi X mulai X yang ke-1 dikurangi rata X-nya dikalikan Y yang ke-1, misalkan ya, dikurangi rata Y ditambah X yang kedua ya, dikurangi rata X dikalikan Y yang kedua dikurangi rata Y, dan seterusnya ya, tergantung
jumlah datanya ada berapa. Nah, karena ini XY, maka jumlah atau banyaknya data antara X dan Y sama, karena harus berpasangan, gitu ya. Oke. Contohnya paling gampang, ya, ini ya. Antara varian dan kovarian sebenarnya, sebentar. Ya, kovarian ya. Antara varian dan kovarian sebenarnya tidak saling berhubungan. Namun untuk kasus di mana Y sama dengan X, maka rumusnya menjadi seperti ini ya. Anda bisa tulis bahwa kovarian XY sama dengan var X, di mana mendekati dari varian X ya. Nah, notasi kovarian ditulis dengan notasi theta semacam ini ya, yang hampir sama dengan varian dengan notasi theta kuadrat ya, bedanya itu ya. Untuk kasus data dua dimensi XY, apabila variabel yang sudah diketahui kovariannya lalu dicantumkan dalam bentuk matrik, maka akan terbentuk apa yang disebut kovarian matrik yang diformulasikan sebagai berikut ya. S merupakan sigma dari kovarian XY 0,0, ini kan ini ya, data di sel 0,0 ya. Ini sel 0,1, di sini 1,0 dan di sini 1,1. Ya, lebih jelasnya sebagai berikut ya. Jadi untuk menghitung kovarian ya dari Python sebagai berikut ya. Pakai NumPy ya, misalkan P sama dengan 2, 4 dan seterusnya, ini Q sama dengan ini banyaknya data itu sama antara P dengan Q. Maka untuk mencari kovarian dari P, Q itu akan menghasilkan matrik ya atau array semacam ini ya, dimana ini adalah anggotanya 0,0, ini 0,1, yang ini 1,0 dan sini 1,1 ya. Jadi kalau cuma np dot ya numpy ini ya, variabel numpy-nya np dot cov p, q, maka akan menghasilkan semacam ini outputnya. Nah, kalau akan mengambil yang sel ini ya 0,0, Anda tambahkan semacam ini ya. Jadi np.cov p, q ya dalam kurung siku 0,0 ya. Dia akan mengambil yang di sini ya, atau mengambil yang ini 4. Hasilnya adalah 4,57 sekian. Kalau mau ngambil yang 6,85 sekian, itu Anda sertakan di sini 0,1. Atau ini kebetulan sama antara 0,1 dan 1,0, sel 0,1 dan 1,0 sama nilainya, maka ya di sini tinggal nambahkan 1,0 atau 0,1 ya. Kalau yang 11,42 sekian berarti np.cov p, q ya kurung siku 1,1 ya. Nah, kita coba aja ya. Oke, saya pakai nanti sini saya copy. Ini adalah P, kemudian saya buat Q dengan begini. Nah, Q-nya adalah 10,13, 15, 14, 13, 15, 14, 13, 16, 18, 16, 18 dan 21 ya. Kemudian di sini np cov p,
Q. Ya, sekarang ya ini hasilnya ya. Kalau ya mau ngambil yang 11 ini, Anda tinggal tambahkan di sini 1,1 ya. Ya. Oh, biar ada bedanya, saya buat di dua tempat ini ya. Ini awalnya ya. Kalau saya ngambil yang 11 ini berarti tambahkan ini ya, 1,1 ya. Nah, bisa dipahami sampai di sini ya, untuk mencari nilai kovarian dari dua variabel berpasangan. Bisa kok. Bisa ya. Ya, Pak. Saya. Jadi kalau varian itu cuma satu data tanpa pasangan gitu ya. Kalau kovarian itu ini ya, ini yang varian. Kalau kovarian ya berpasangan ya. Di mana jumlah datanya harus sama karena pasangan ya. Kalau P-nya ada 10, maka G-nya juga 10 ya. Begitu ya. Oke. Kemudian correlation ya, atau korelasi merupakan normalisasi dari kovarian. Ya, nilai kovarian selalu antara min 1 sampai dengan 1, di mana hal ini berbeda dengan kovarian yang dapat bernilai berapapun. Ya, mulai min tidak terhingga sampai dengan plus tidak terhingga. Rumus dari correlation ya, atau yang sering disebut dengan correlation coefficient ya sebagai berikut. Jadi cor ya X, Y ini juga berpasangan berarti ya. Kovarian dari X, Y dibagi dengan apa ini tadi ya, theta X dan theta Y ya, standar deviasi ya, standar deviasi dari X dan standar deviasi dari Y ya. Jadi correlation X, Y itu diperoleh dari nilai koefisien X, Y dibagi dengan standar deviasi X dari X dikalikan dengan standar deviasi dari Y ya. Nah, untuk menghitung correlation ya atau koefisien korelasi dapat menggunakan perintah sebagai berikut ya. NP cof ya, P, I ya. Ya, kita coba dulu. Saya copy ini ya. Oke. Ya. Kos gitu ya. Kita lihat hasilnya. Ya, ini semuanya positif ya. Itu artinya ya, matrik dari output perintah di atas, perintah ini ya, yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif atau strong positive correlation antara variabel P dan Q. Artinya jika nilai P naik, maka Q juga cenderung akan naik ya. Jadi kalau positif semuanya begini, ya berarti relasinya merupakan relasi yang positif ya. Oke. Agar lebih yakin, berikut ini terdapat contoh soal yang dapat dikerjakan untuk memvisualisasikan korelasi antara P dengan Q ya. Kalau dilihat di sini ya, kalau dilihat di sini ya, itu yang biru ini adalah Q ya, yang merah ini adalah P. Ketika P-nya naik, Q-nya juga ikut naik. Ada korelasinya semacam ini. Ya. Jadi tidak ada yang kontraproduktif ketika P naik, Q-nya justru turun, tidak ada ya.
Jadi mengikuti konturnya P, ya. Cenderung mengikuti konturnya P. Ya, kita coba program berikut ya untuk membuktikan bahwa hubungan antara P dengan Q ya itu positif ya. Oke, sebentar. Di sini pakai matplotlib ya, pplot ya. Kita cek dulu ya, plotlibnya saya sudah ada nggak? Kita cek di environment. Mat gini plot. Nah, sudah ada ya matplotlib ini ada. Jadi tidak perlu instalasi. Berarti saya langsung ke ini bisa ya. Ke Jupyternya. Saya copy ini. Matplot dot dplot ya s ya spasi s plt misalkan ya pg itu ya, kemudian saya bikin x-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 ini. Kemudian saya mulai menggambar plt scatter x, p ya, colornya misalkan saya kasih warna R ya untuk P nya, kemudian markernya penandanya. Nah, Anda bisa mulai misalkan nanti saya coba A ya, marker untuk titik-titiknya yang untuk nilai P ya, data P. Kemudian untuk Q, We'll call Jenny N1. star Q, ini kasih warna B ya, biru, kemudian markernya saya pakai B misalkan gitu. Itu ya, correlation between
X label. Di label, jadi sumbu X labelnya adalah ring, sumbu Y labelnya adalah value, kemudian legendnya antara P dan Q ya. Lokasinya kita taruh di lower right ya, bawah kanan, lower right begitu. Kemudian kita tampilkan. Ya. Invalid syntax. Marker A tidak ada. Marker D. Nah, marker D juga sebentar. Oh, marker sama dengan. Sorry. Sama dengan. Artinya A itu ada. Ini juga sama dengan. Kita lihat hasilnya. Masih proses. Agak lama. Hah? Oh, style A tidak ada. Sudah. T. Style B tidak ada. Nah, misalkan pakai ini packer. Nggak ada juga. Saya nggak hafal style-stylenya ya, kita ngajar. Kok ini ya. Jadi, ya. Ya, ini saudara. Ya. Ini kan menunjukkan posisi untuk data P-nya, data key-nya, ya. Itu warnanya blue, ya. Jadi ini yang key, ini yang P, ya. Ketika P-nya naik, key-nya juga naik, ya. Ketika P-nya turun, ini juga cenderungnya turun, ya. Oke. Ada satu di sini, ketika P-nya naik, di sini key-nya masih turun, gitu ya. Oke. Tapi secara keseluruhan, korelasi antara data P dengan key itu positif, ya. Artinya ketika P-nya naik, maka key-nya juga naik. Kalau P-nya turun, juga key-nya ikut turun, gitu ya. Sampai di sini bagaimana? Bisa dipahami, saudara? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, nanti dicoba ya. Bisa, Pak. Dicoba ya. Iya, Pak. Jadi kalau yang saya jelaskan varian, kovarian itu ya, ini adalah hasil analisa statistiknya. Kemudian kalau ini penggambaran datanya. Ya. Jadi apa yang dihasilkan statistik itu
beralasan ya, karena kalau kita lihat data aslinya posisinya semacam ini ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat nilai korelasi koefisiennya positif semuanya, ya, tidak ada yang negatif ya. Nah, kalau di sini artinya ketika satu berubah, yang lainnya ikut berubah sesuai dengan perubahan variabel pasangannya. Oke. Kemudian, ini mestinya standar deviasi dulu ya, karena tadi ada rumusnya untuk correlation itu ada standar deviasi. Tidak apa-apa, ini saya salah tempatkan, mestinya standar deviasi dulu, baru varian dan kovarian, korelasi ya. Standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau dispersi dari satu set nilai data. Ya. Standard deviation atau standar deviasi ini dinyatakan sebagai rumusnya begini. Ya. Data sama dengan akar dari 1/n dikalikan sigma dari ini. Ya. X yang ke I dikurangi rata-ratanya, atau min pangkat 2. Di mana I-nya sama dengan 1 sampai yang ke N. Gitu ya. Dengan menggunakan dataset P dalam contoh sebelumnya, jika dihitung secara manual, maka kita dapat menggunakan nilai varian sebagai berikut ya. Jadi kita coba aja ya standar. Nah, ini rumusnya. Apa benar jamak 2 gitu ya. Kita lihat, kita pakai ini aja. Nah, sudah sederhana tadi. Nah, pakai lampu aja ya. STP ya. Hasilnya apakah sama dengan 4? Oke, 2 ya. Nah, ini di pembulatan ya. Ini 1,9 sekian ya, dibulatkan menjadi 2. Gitu ya. Hasilnya hampir mendekati. Ya, mestinya standar deviasi tadi sebelum saya menjelaskan koefisien korelasi dan seterusnya itu ya. Nah, tapi ini saya kira Anda sudah pernah menerima materi ini di mata kuliah statistik ya. Jadi nanti kalau di Python-nya rumusnya perintahnya cuma begini saja ya, sudah ketemu. Oke. Berikutnya, nah ini median ya, max, min, kuartil ya. Informasi lainnya yang dapat diperoleh dari satu populasi adalah median ya, nilai tengah dari satu populasi ya. Tinggal NP dot median dari P ya. Di sini 4,5. Kalau diurutkan ya, datanya harus diurutkan dulu mestinya ya. Oh, sebentar, tadi kelirunya karena ada ini ya. Mestinya benar. Nah, ya, benar 2 ya. Oke. Kalau saya ketik langsung ya, NP titik median dari P ya, akan ketemu 4,5 ya. 4,5. Jadi nilai tengah ya. Nilai tengah. Kemudian max ya. NP max dari P 9 ya. Benar ya. Nilai tertinggi kan 9. Kemudian nilai terendah adalah 2.
ya 2. Kemudian persentil ya atau kuartil ya, kuartil membelah data menjadi 1/4, kuartil 1 di 1 gitu ya, 2/4 ya atau setengahnya, di 2, 3/4, 75%, dan 100%. Kalau Q4 berarti kan 100% ya, nggak usah ini kan ya. Ya, kita lihat ya. Jadi 25% dari data P itu berapa, misalkan gitu ya. 50% dari data P itu berapa. Tinggal begini aja. Ya. Persentil ya. NP dot percentiles ya. Persentil ya. P,25. Hasilnya gitu. P50 ya. Kemudian P75 ya, sama persis ya, 75 belum ada. Misalkan sekarang saya coba P35. Ini ya, sama ya. Kemudian kalau 55 4,8 sekian ya. Kalau 65 ya, ketemu 5 gitu ya. Kalau 75% ya, nanti akan mendekati ini. Misalkan 72% ya. Nah, ini 5,08 ya. Kalau 75% 5,5. Kalau misalkan 74% ya, sudah mulai mendekati ya. Oke, saya kira gampang sekali ya untuk menampilkan data statistik dari sekumpulan data. Ya. Berikutnya adalah probabilitas dan random. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada? Lanjut Pak. Lanjut ya. Baik, teori probabilitas. Probabilitas atau peluang ya adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan atau seberapa yakin bahwa satu kejadian akan terjadi atau akan berlaku ya, atau telah terjadi. Peluang suatu kejadian atau event adalah angka atau besaran yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian. Nilai dari peluang antara 1 dan 0 atau 0 dan 1 gitu ya. Artinya kalau 0 itu tidak ada peluang sama sekali, kalau 1 peluangnya 100%. Ya. Oke. Peluang dengan nilai 1 berarti pasti terjadi. Ya. Atau kepastiannya sangat meyakinkan gitu ya. Sedangkan peluang dengan nilai 0 berarti tidak mungkin terjadi atau ketidakpastian. Peluang satu kejadian A dinyatakan dalam notasi berikut ya, PA atau P-nya kecil A atau PR A. Ini tergantung beberapa buku ya kadang nulis begini ya. Kalau saya senangnya P kapital A ya. Sebaliknya peluang bukan A ya atau A komplement atau komplement A satu kejadian atau inverse ya, inverse kalau di mata kuliah lain gitu ya, atau di matematika itu inverse-nya ya. Di mana kejadian A tidak akan terjadi adalah begini, P A pangkat C, A komplement maksudnya ya, itu sama dengan 100% dikurangi peluang dari A gitu ya.
Paham ya? Kemudian cara lain menyatakan komplement A dapat ditulis begini. PA komplement sama dengan P negasi A. Ya, atau peluang ketidakjadiannya A, ketidakterjadinya A, maksudnya begitu ya. Inversenya maksudnya. Dua kejadian A dan B dinyatakan saling bebas apabila peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Eventnya A ya. Peluang A itu antara 0 sampai 1. Not A nulisnya peluang P A komplement atau C sama dengan 1 min peluang A. A or B ya. Peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B dikurangi peluang irisan A dan B. Ya. Peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B. A dan B, peluang A dan B atau irisan A dan B, kalau OR itu union, ya gabungan gitu ya. Kalau ini irisan, sama dengan peluang A jika B terjadi, ya. Peluang A terjadi jika B terjadi, dikalikan peluang B. Atau sama dengan peluang B terjadi jika A terjadi dikalikan dengan peluang A. Ya. Atau ditulis begini. Ya. Kemudian A given B. Ya. Peluang A terjadi jika B terjadi sama dengan peluang A irisan peluang B dibagi peluang B sama dengan ya peluang B terjadi karena A terjadi dikalikan peluang A per peluang B. Nah, ini teori probabilitas begitu ya. Kalau saya punya dadu begini ya dengan 6 sisi, di mana nilainya 1 sampai 6, maka peluang munculnya mata dadu 3 atau sisi 3 bila sebuah dadu digulirkan adalah begini nulisnya ya. Peluang sisi 3 sama dengan 1/6. Karena sisi 3-nya itu cuma ada 1 di antara 6 sisi. Maksudnya begitu ya. Jadi 1/6. Peluang tidak munculnya mata dadu 3 atau munculnya selain mata dadu 3 bila sebuah dadu digulirkan adalah komplement dari sisi 3. Peluang sisi 3 komplement gitu ya, atau inverse dari peluang sisi 3 yaitu 1 min 1/6 ketemu 5/6. Artinya sisi 3 itu tidak akan muncul sebesar 5/6 kemungkinannya. Sisi 3 akan muncul itu peluangnya 1/6. Ini teori probabilitas sederhana ya. Kemudian frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau expected frequency atau frekuensi gitu aja merupakan satu kejadian dari satu kejadian adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada satu percobaan. Banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Itu namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A terjadi manakala dilakukan percobaan sebanyak N kali dapat dituliskan dengan notasi berikut. Ya, N kali peluang dari A sendiri. Jadi kalau 5 kali percobaan melempar dadu keluarnya sisi 3 itu berapa? Ya 5 kali 1/6. Ya, jadi peluang sisi 3 terjadi itu dalam sekali percobaan ya 1/6 kan. Nah, tinggal dikalikan berapa kali percobaan yang akan dilakukan. Yaitu dikalikan N. Ya. Jadi nulisnya F. F itu frekuensi ya, frekuensi harapan dari A sama dengan berapa kali percobaan dikalikan dengan peluangnya.
peluang dalam sekali percobaan. Misalkan ada dua buah dadu seperti gambar berikut ya, nanti ya. Hitunglah frekuensi harapan munculnya mata dadu pertama bernilai 3. Jika kedua dadu digulurkan sebanyak 108 kali. Mana? Dua buah dadu ya, dua buah dadu masing-masing. Ya, berarti kan dua peluangnya berapa? Ini ya. Peluang notasi munculnya dadu pertama bersisi 3 dengan cara berikut. Ya. A sama dengan X, Y, X sama dengan 2, di mana X dadu pertama, Y dadu kedua. Ya. Kemungkinan kombinasi munculnya mata dadu dari kedua dadu tersebut jika dilemparkan bersamaan dapat ditulis begini. Ya. 1,2 dan seterusnya ya. Jadi NS-nya sama dengan 36. Ya. Kemungkinan munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama dapat ditulis sebagai berikut ya. 3:1, 3:2, 3,3 dan seterusnya 3,6. Jadi NA-nya adalah 6 ya. Sehingga frekuensi A-nya sama dengan N kali PA ya, frekuensi A sama dengan N kali NA pen NS ya. Jadi di sini hitungnya 108 dikali 6 per 36 ya. Jadi peluang kemunculan sisi 3 itu sebanyak 18. Jadi kalau pertanyaannya misalkan dua buah dadu seperti gambar ya, hitunglah frekuensi harapan munculnya mata dadu pertama bernilai 3 jika kedua dadu digulirkan sebanyak 108 kali. Ya, ngitungnya ini. Oke. Bisa dipahami ya? Tinggal masukkan rumusnya ya. Oke. Kemudian ada probabilitas bersyarat ya, atau conditional probability, merupakan ukuran dari probabilitas suatu peristiwa yang terjadi, mengingat bahwa peristiwa lain telah terjadi. Suatu kejadian atau event dapat bersifat independen, artinya tidak tergantung dengan kejadian yang lainnya, atau tidak dipengaruhi oleh kejadian lain ya. Sebagai contoh, melempar koin merupakan kejadian independen sebab hasil yang diperoleh saat ini sama sekali tidak dipengaruhi oleh kejadian masa lalu, itu independen ya. Bahkan untuk lemparan berikutnya gitu ya, tidak terpengaruh oleh lemparan sebelumnya dan lemparan setelahnya. Namun kejadian dapat juga bersifat dependen ya, tergantung dengan kondisi sebelumnya ya. Artinya kejadian tersebut dapat dipengaruhi oleh kejadian lain, kejadian sebelumnya. Sebagai contoh, dua jenis bola diletakkan dalam keranjang, yaitu 3 buah bola merah A dan 2 buah bola biru atau B. Misalkan dilakukan pengambilan 1 kali, berapa peluang untuk mendapatkan bola warna biru? Ya, jadi totalnya ada 5 buah bola dalam keranjang itu ya, atau dalam sebuah kantong misalkan, di mana 3 diantaranya itu warnanya merah atau bola merah dan 2 lainnya berwarna biru. Nah, ketika kita mengambil ya, sekali mengambil 1 bola, berapa peluang mendapatkan bola warna biru? Ya, peluangnya adalah 2/5. Ya, karena apa? Karena ada 2 bola
2 buah bola biru di antara totalnya total 5 bola yang ada dalam satu keranjang atau dalam satu kantong. Apabila 1 bola telah diambil, maka berikutnya bola dalam keranjang tinggal 4 dan peluang berikutnya menjadi berubah. Pembaginya tidak lagi 5. Ya. Kalau pengambilan di bola kedua ditanya berapa peluang bola biru terambil. Berarti kan bola birunya kan tinggal 1 di antara 4 gitu ya. Berarti 1/4. Itu artinya apa? Pengambilan bola pada pengambilan kedua, pengambilan bola pada kesempatan kedua, peluang untuk munculnya biru itu terpengaruh oleh hasil dari pengambilan pada kesempatan pertama. Ya, kalau kesempatan pertama diperoleh biru, maka pada kesempatan kedua munculnya bola biru atau terpilihnya bola biru peluangnya semakin kecil. Itu ya, itu maksudnya. Itu peluang yang dependen, peluang yang terpengaruh oleh hasil sebelumnya. Nah, untuk memperjelas ada gambar ilustrasi sebagai berikut ya. Contoh ya, dalam sebuah kantong atau keranjang ada 5 buah bola, 3 merah, 2 biru ya. Atau 3 merah di dalam keseluruhan 5 ya. Kalau merah itu berarti kan merah itu 3/5 gitu ya, 3/5. Kalau biru 2 dalam 5 ya, 2/5 ya. Kalau yang ini birunya 1 di antara 4 ya. Kenapa? Karena birunya sudah diambil ya. Nah, ini mestinya sebentar. Kalau kita bicara biru, saya salah ini. 2 ya, mestinya 2. Sebentar. Ya. Misalnya ini kita berbicara peluang terpilihnya bola biru ya. Pada awalnya ketika kondisi ini peluang terpilihnya bola biru adalah 2/5 ya, atau 2/5. Ketika bola biru terambil pada kesempatan pertama, maka kondisinya kan semacam ini ya. Bola biru di antara 4 bola gitu ya. Maka peluang pada kesempatan kedua terpilihnya bola biru itu semakin berkurang, yaitu 1/4, maksudnya begitu ya. Tapi kalau pada kesempatan pertama itu yang terambil atau yang terpilih adalah bola merah, maka pada kesempatan kedua terambilnya bola biru itu peluangnya lebih besar, yaitu 2/4. Itu ya maksudnya ya. Artinya pada kesempatan kedua ini terpilihnya bola biru itu tergantung pada hasil di kesempatan sebelumnya ya. Di sini pada pengambilan pertama diperoleh bola berwarna biru, maka peluang berikutnya adalah bola biru akan menjadi begini ya. 2-1, 5-1 jadi 1/4. Ya. Apabila pengambilan bola pertama itu merah, maka peluang bola biru berikutnya terambil ini ya. Jadi dia berikutnya 2/4 ya. Jadi tak mengurangi yang 2 ya, yang mengurangi pembaginya. Itu ya. Lebih jelasnya kita lihat di sini ya, diagram ini. Kejadian berikutnya tentu akan berbeda juga juga bergantung kejadian saat ini.
berikut ini diagram tree untuk kasus bola biru dan merah. Ya. Peluang untuk terambilnya merah di kesempatan pertama adalah 3/5. Untuk terambilnya bola biru di kesempatan kedua adalah 2/5. Oke. Kalau terambil bola merah pada kesempatan berikutnya, bola merah ya peluangnya menjadi 2/4. Ya. Kalau di sini ya, ketika bola biru yang terambil di kesempatan pertama ya, yang di sini ya, untuk kesempatan berikutnya peluang terambilnya bola merah 2/4, bola biru juga 2/4. Yang di sini ya, karena di kesempatan sebelumnya itu terambil bola biru, maka peluang berikutnya terambil bola merah itu 3/4 ya. Untuk bola biru menjadi 1/4 ya. Nah, berikutnya di kesempatan ketiga ya, kalau di kesempatan kedua itu terambil bola merah, maka peluang terambilnya bola merah berikutnya adalah 2/1 gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, di sini ada hitung-hitungannya. Kalau misalkan ya, kita disuruh menghitung berapa peluang terambilnya bola merah pada kesempatan pertama dan kedua atau berurutan gitu ya. Nah, ini berarti 3/5 ini dikalikan 2/4 ya, sama dengan 5/20 atau 1/4. Jadi peluang terambilnya 2 bola pertama warna merah ya, itu sebesar 1/4. Nah, sebaliknya berapa peluang terambilnya bola biru ya, 2 buah bola biru pertama ya, atau terambilnya 2 buah bola pertama warna biru. Nah, jadi 2/5 dikalikan 1/4 ya, peluangnya jadi 1/10. Maksudnya begitu ya. Nah, bagaimana peluang terjadinya bola pertama merah, bola kedua biru? Nah, misalkan ya ini 3/5 dikalikan 2/4 ya. Nah, bagaimana kalau peluang kalau bola pertama biru, bola kedua merah? Ya, 2/5 dikalikan 3/4 ya. Begitu seterusnya ya, maksudnya ya. Bisa dipahami? Halo? Iya Pak, Ya. bisa Pak. Ya, ini artinya peluang ya terjadinya sesuatu yang dependen, tergantung pada kejadian sebelumnya. Ya. Ya, jadi probabilitas bersyarat dapat dirumuskan sebagai peluang terjadinya A jika terjadi B sama dengan peluang A irisan B per peluang B, di mana peluang A terjadi jika B terjadi ya, adalah peluang kejadian A apabila B terjadi, atau event A given event B, di mana dalam bentuk diagram dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, ini ya rumusnya. Nah, teori probabilitas ini nanti ya akan kita gunakan ketika kita membuat program untuk naif Bayes ya, naif Bayes. Nanti salah satu metode di di machine learning ini naif Bayes itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi saya ingatkan untuk segera install Anaconda-nya ya. Ya Pak, Ya, siap. kalau tidak salah saya juga menyertakan cara instalasinya, PDF-nya itu ya, lihat di pertemuan yang kedua. Kemudian jangan lupa lakukan presensi, baik presensi awal dan presensi akhir. Presensi akhir mungkin nanti
mendekati jam 9 muncul ya, Anda jawab aja ya. Itu Iya, Pak. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti hasil recordannya bisa dikirim ke Gmeet, Pak ya? Ya, ya. Google Meet, Pak ya? Oke. Siap, siap. Ya. Terima kasih, Pak.